Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nur Iksan dengan NIM 2200024033. Di sini saya ingin menjelaskan hasil tugas saya, yaitu literatur review dengan 20 jurnal perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di Desa Tegawai, Kecamatan Majo, Kabupaten Nias Selatan. Jurnal nasional terakreditasi. Tujuan penelitian ini adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadikan korban kekerasan serta untuk mencegah terjadinya tindakan kekerasan di masa yang akan datang. Tujuan penelitian ini adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, serta mencegah terjadinya tindakan kekerasan di masa yang akan datang. Penelitian tentang perlindungan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan menyoroti pentingnya menjamin hak dan perlindungan yang sama bagi semua individu, tanpa memandang jenis kelamin atau usia. Kegiatan bersosialisasi Raya 2021. Perlindungan perempuan dan anak ketika perang. Hukum humaniter internasional. Jurnal nasional terakreditasi. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji perlindungan perempuan dan anak selama perang. Konteks hukum humaniter internasional. Kajian ini bertujuan menganalisis prinsip dan penerapan sanksi Dewan Keamanan PBB dalam kasus pelanggaran hukum humaniter internasional, khususnya terkait dengan kejahatan terhadap perempuan dan anak selama konflik bersenjata. Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif, khususnya tinjauan literatur dan analisis dokumen dan laporan yang relevan. Dalam hasil jurnal tersebut, rakyat sipil yang paling dirugikan dalam perang atau biasa disebut kejahatan perang. Triana 2009. Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak, kejahatan perdagangan manusia. Jurnal nasional terakreditasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kejahatan perdagangan manusia di Indonesia. Metode yang digunakan, deskriptif analisis, untuk mengetahui tidak berjalannya hukum perundang-undangan terhadap perdagangan perempuan dan anak di Indonesia. Sumirat 2017. Membangun kesadaran hukum perempuan dan anak dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual. Jurnal nasional terakreditasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada perempuan dan anak dalam rangka pencegahan dan perlindungan terhadap tindak pidana kekerasan seksual. Metode yang digunakan adalah metode pendampingan. Hasil yang terdapat dalam penelitian tersebut ialah banyaknya kasus kekerasan seksual di Indonesia. Desi J.A. Nusa 2019. Perlindungan perempuan dan anak, studi akibat hukum pengabaian pencatatan perkawinan. Jurnal internasional. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji dampak ketiadaan pencatatan perkawinan terhadap perlindungan perempuan dan anak, serta menggalinya pentingnya pengakuan dan pencatatan secara sah bagi hak dan kesejahteraan perempuan dan anak. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan metode campuran, menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan pencatatan perkawinan berimplikasi signifikan terhadap perlindungan perempuan dan anak. Rohmah 2020. Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Kalimantan Timur. Jurnal nasional. Tujuan penelitian dari jurnal tersebut adalah untuk mengetahui dan menganalisis penanganan terhadap korban kekerasan, khususnya perempuan dan anak di Provinsi Kalimantan Timur. Penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini termasuk deskriptif kualitatif. Hasil penelitian dari jurnal tersebut adalah bahwa penanganan terhadap korban kekerasan dilakukan sesuai dengan standar
pelayanan minimum oleh pemerintah, mulai dari pelayanan pengaduan hingga pemulangan dan pemberdayaan sesuai dengan hasil asesmen dari petugas. Selain itu juga rujukan koordinasi dengan pihak terkait sesuai dengan kondisi korban. Julfiani et kawan-kawan 2019. Perlindungan terhadap anak dalam hukum keluarga Islam Indonesia. Jurnal Nasional. Tujuan tulisan ini mengulas konteks perundang-undangan perkawinan Indonesia dalam mengatur hak pemeliharaan anak, apa saja sumber penelantaran anak, dan solusi apa yang diperlukan dalam upaya melindungi hak pemeliharaan anak. Dalam jurnal ini, metode interpretasi yang digunakan adalah interpretasi modisipliner, interdisipliner, dan multidisipliner. Hasil dari penelitian ini adalah menyimpulkan dan menekankan pentingnya memberikan perlindungan dan menjamin hak-hak pemeliharaan anak dalam hukum Indonesia. Rohma 2020. Menegakkan HAM melalui perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan di Indonesia. Jurnal Nasional. Tulisan ini mencoba melihat berbagai jenis kekerasan terhadap perempuan, baik di tempat kerja, di rumah, dan juga dalam masyarakat, sebagai manifestasi dari ketidakseimbangan daya tawar yang dimiliki perempuan dalam relasi pria dan wanita. Metodenya adalah kualitatif. Hasil penelitian menyoroti belum memadainya perlindungan hukum bagi perempuan di Indonesia, khususnya dalam menangani kekerasan terhadap perempuan. Penelitian ini menekankan perlunya langkah hukum yang komprehensif dan kesadaran masyarakat untuk mempromosikan kesetaraan gender dan melindungi hak-hak perempuan. Roxietti 2016. Kebijakan advokasi terhadap perempuan dan anak berbasis perlindungan korban kekerasan. Jurnal Nasional. Tujuan penelitian pada jurnal ini adalah untuk membahas kebijakan advokasi terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, serta merumuskan kebijakan perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di masa datang. Metode penelitian yuridis sosiologi. Hasil penelitian ini mengatakan bahwa advokasi kebijakan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan melalui formulasi kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Kutipan Perlindungan dan Kekerasan ND. Peran strategis relawan pendamping dalam upaya perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. Jurnal Nasional. Pendekatan penelitian kualitatif mengidentifikasi beberapa faktor berkontribusi terhadap prevalensi tersebut, termasuk norma budaya, ketidaksetaraan gender, dan kurangnya kesadaran dan pendidikan. Handoyo 2011. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pencabulan. Jurnal Nasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk melukiskan tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan, serta untuk menganalisis implementasi perlindungan hukum tersebut dalam proses penyidikan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan. Kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang perlindungan anak. Implementasi perlindungan hukum ini dalam proses penyidikan dilakukan dengan memperhatikan hak anak korban. Afhalia N. Sabri 2019. Radio Prima Dona. Perlindungan hukum terhadap pekerja seks komersil anak di Kabupaten Kepulauan Aru. Jurnal Nasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan membahas bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja seks komersial anak di Kabupaten Aru. Metode yuridis normatif. Perlindungan hukum terhadap pekerja seks komersial anak yang telah dilakukan pemerintah di Kepulauan Aru dengan memberikan pendampingan bagi pekerja seks komersial anak oleh Dinas Pemberdayaan dan Perempuan
dalam bentuk pendampingan medis dan pendampingan psikologis. Namun perlindungan hukum bagi pekerja seks komersil anak belum maksimal seperti yang diamanatkan oleh undang-undang. Hal ini dapat dilihat dari bentuk pendampingan oleh pemerintah setempat. Utami dan Jahro Wajo 2021. Pemberdayaan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana DP3AKB Kabupaten Jember. Jurnal Nasional. Tujuan penelitian ini yaitu mampu menjelaskan pemberdayaan perempuan korban KDRT yang dilakukan DP3AKB Kabupaten Jember dan peran pemberdayaan perempuan dalam perekonomian rumah tangga. Deskripsi kualitatif hasil penelitian adalah memberikan pelatihan keterampilan atau kerajinan tangan terhadap korban kekerasan rumah tangga. Rahmawati et al. 2018. Peranan peradilan agama dalam melindungi hak perempuan dan anak melalui putusan yang memihak dan dapat dilaksanakan. Jurnal Nasional mengetahui peranan peradilan dalam melindungi perempuan dan anak. Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peradilan agama dalam hal telah mengambil peran dalam melindungi hak perempuan dan anak melalui beberapa regulasi dan putusan perkara. Suwadi 2018. Sistem informasi pemberian bantuan sosial di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana P3AP 2KB Kabupaten Kudus berbasis web menggunakan notifikasi SMS. Jurnal Nasional bertujuan untuk menghasilkan sebuah sistem yang dapat memudahkan pihak Dinas Sosial Kabupaten Kudus dalam memberikan bantuan sosial kepada warga yang berhak menerima bantuan tersebut, khususnya pada pemberian santunan kematian, santunan anak yatim, dan bantuan sosial bedah rumah. Metodenya yaitu observasi dan wawancara. Dapat menghasilkan rancangan sistem baru yang lebih baik dan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada dalam pemberian bantuan. Anggraini dan kawan-kawan 2020. Talak dalam perspektif gender dan perlindungan perempuan. Jurnal Nasional. Munculnya pemahaman sebagian masyarakat Islam terhadap penggunaan hak talak dalam memutuskan sebuah ikatan pernikahan. Libre riset dan kualitatif. Talak alam perspektif perlindungan perempuan dapat diketahui dengan mengenal banyaknya ayat Al-Quran yang memberikan isyarat berkaitan dengan perlindungan perempuan dalam hal perceraian. Noroniyah 2019. Mekanisme perlindungan hukum HAM terhadap perempuan dan anak. Jurnal Nasional. Penelitian bertujuan mengetahui mekanisme perlindungan hak asasi manusia terhadap perempuan dan anak sebagai kelompok rentan, kebijakan perlindungan dan penanggulangan terhadap perempuan dan anak sebagai kelompok rentan dari kekerasan. Yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah membuat peraturan perundang-undangan nasional yang bertujuan melindungi kelompok rentan tertentu selain perempuan dan anak, termasuk di dalamnya mekanisme pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia serta adanya rencana aksi nasional hak asasi manusia (RAN-HAM). Peraturan-peraturan tersebut selanjutnya dijalankan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak daerah melalui unit pelaksana teknis daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam mekanisme perlindungan hukum dengan menjabarkan dalam aturan-aturan daerah serta bekerja sama dengan berbagai pihak terkait. Dalam praktiknya antara lembaga-lembaga masyarakat pemerhati perempuan dan anak belum bersinergi secara maksimal dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak daerah Provinsi Sulawesi Utara, Sinaga dan kawan-kawan 2021. Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan. Jurnal Nasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan studi kepustakaan karena mengumpulkan data yang berasal dari buku, jurnal, internet, atau literatur tertulis lainnya sebagai landasan penulis. Faktor-faktor yang mempengaruhi kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan. Dalam upaya penanganan terhadap
perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Penting untuk memenuhi hak korban dan memberikan perlindungan serta pelayanan yang sesuai. Alimi dan Nurwati 2021. Peranan BKBN dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Suatu studi di Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa Selatan, Jurnal Nasional, mengetahui peranan BKKBN dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Metode kualitatif bahwa keluarga badan perencana memiliki peran signifikan dalam mewujudkan pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Minahasa Selatan. Kualur et al. 2015. Implementasi kebijakan perlindungan anak dan perempuan korban kekerasan pada masa pandemi COVID-19 di Kota Tangerang Selatan. Jurnal Nasional. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan untuk melindungi anak dan perempuan korban kekerasan selama pandemi COVID di Selatan Kota Tangerang. Teori penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan di konsep Van Meter, Van Hort, kurangnya kuantitas sumber daya manusia, fragmentasi berasal dari tekanan kelompok kepentingan atau dari komite legislatif, kurangnya anggaran untuk implementasi kebijakan, kurangnya dukungan optimal dari DPRD dan bahkan wali kota dalam melaksanakan perlindungan anak dan perempuan korban kekerasan, rendahnya komitmen pelaksana kebijakan. Lailiah et al. 2022. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.